Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan selalu bersemangat belajar dari rumah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa mengusir penjajah. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indie School atau IS di Tulung Agung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe London School atau ILS, Mojokerto, Jawa Timur, Hogen Burger School atau HBS, Surabaya, dan Teknis Hogger School atau THS, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europe Slagger School atau ILS di Bukit Tinggi, Solo di Padang, dan Handels Middlesbrough School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan, dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh rakyat di berbagai penjuru daerah. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Berikut beberapa contoh peristiwa heroik yang terjadi pada proklamasi. Yang pertama, peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Seluruh rakyat di berbagai daerah dari berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan melebar saling bahu-membahu melawan perlawanan terhadap penjajah.
Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Yang pertama, indahnya hidup berbineka. Perhatikan lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramannya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Yang kedua, indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Kamu tidak dapat hidup sendiri. Kamu membutuhkan bantuan orang lain. Demikian pula, kamu juga dapat membantu orang lain. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Misalnya, dalam bidang keamanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan masyarakat, setiap anggota masyarakat wajib melaksanakan ronda sesuai jadwal. Semua mendapat kewajiban yang sama, tidak memandang dia kaya atau miskin. Tidak pula memandang asal suku dan agama. Dengan demikian di masyarakat akan tercipta keamanan dan ketertiban. Itulah salah satu arti pentingnya persatuan dalam perbedaan. Apa yang akan terjadi jika tidak ada persatuan di masyarakat? Tanpa persatuan, kerukunan di masyarakat sulit terwujud. Setiap orang akan hidup mementingkan dirinya sendiri. Di antara orang akan muncul rasa saling curiga, hidup tidak akan nyaman. Salah satu wujud nyata adalah kerukunan dan persatuan di masyarakat adalah tradisi gotong royong. Misalnya bergotong royong membangun rumah. Gotong royong melibatkan semua unsur masyarakat. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk oleh Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Berikut adalah peristiwa yang mengiringi proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembentukan NKRI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden, Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketiga, tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan bersama, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas Presiden dalam pemerintah. Kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan.
Selanjutnya, pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa negeri. Peristiwa sebelum, saat, dan sesudah proklamasi juga melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Dengan jiwa rela berkorban dan pantang menyerah serta gagah berani, mereka berdiri di barisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Selain tokoh Dwi Tunggal yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, juga kita kenal Ahmad Soebardjo. Dia juga sangat berjasa dalam perumusan dan penyusunan naskah proklamasi. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut sebagai panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Soebardjo juga dikenal sebagai tokoh perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya yaitu atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, kita harus bangga karena suku-suku yang ada mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Yang pertama, religi atau kepercayaan. Di Indonesia, diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Kedua, mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu, ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Ketiga, teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Keempat, kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata. Kedua, kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga.
Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi anak-anak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.